Nah itu karena Iya. kenapa nama coba? Jumat 13 Ronald ini Februari berkali-kali ditawari 2020. Ngopo sih bos? nah, Raja zaman Pro. Jokowi. Karena Ronald ini MC Maaf, tetap istana 13 untuk Februari. Jokowi jadi Oke. presiden. 2026. Wis. Di mana, di mana, di mana? Taman Ismail Marzuki Lu beneran bos. kan? Jadi teman-teman semua, saya bahagia betul di Februari ini sejak Kenduri Cinta terakhir yang saya gagal datang karena tidur. Maaf. Saya banyak sekali mendapatkan pertanyaan kenapa. Pertanyaan kenapa itu hanya dilontarkan oleh orang-orang yang memang ingin berpikir dan ingin mendapatkan jawaban-jawaban yang panjang. Kenapa Sabrang masuk ke pemerintahan? Itu pertanyaan why yang pertama. Dan pada saat ada orang bertanya itu, saya bertanya, emang kenapa? Anda selalu mempertanyakan sosok Gibran berada di pemerintahan. Tapi sosok berkualitas seperti Sabrang masuk ke pemerintahan kan harusnya anugerah. Harusnya rahmat. Harusnya bagus buat Indonesia. Tapi kenapa kemudian banyak dipertanyakan? Dan saya kagumnya sama teman saya ini, dia mau menjelaskan di podcast-podcast selama 1 jam yang AdSense-nya banyak banget. Saya kalau jadi Sabrang nggak berani menjelaskan itu. Buat apa dijelaskan? Karena apapun yang dijelaskan tetap kembali nanya kan? Ya tapi kenapa? Dan saya tetap menjawab, ya emang kenapa? Nggak ada salahnya. Terkadang itu teman-teman, kita protes terhadap kualitas orang-orang yang berada di dalam pemerintahan. Tapi begitu ada orang-orang berkualitas masuk ke pemerintahan, kita dipertanyakan. Tanya dong, kenapa orang-orang berkualitas seperti Ronald kemudian gagal? Oh tadi udah ada jawabannya, dia nggak pilih. Saya cerita sedikit tentang Ronald. Dia ketua kelompok saya. Jadi kalau dulu di Unpad itu, ospek itu selalu ada ketuanya. Saya waktu itu sempat sakit tuh, karena saya main bola terus nendang akar. Dulu kan kita main bola nyeker ya. Ronald tuh nungguin, ayo bisa. Kan? Saya ingat ya teman-teman kalau yang hadir di Kenduri Cinta, saya pernah menyampaikan bahwa ada contoh orang-orang yang sangat fokus dalam kehidupannya, dan saya sempat sebut Ronald Surapraja. Dia pernah bilang satu hari di kampus, Hen, gue mah gak pengen berkarir, gue mah pengen di dunia entertain, gue pengen jadi pelawak. Lurus saya fokus, jadi dia pelawak, jadi dia macam-macam loh ya, penyanyi berkualitas, gak laku. Album bermutu yang tidak laku. Oh ya, judulnya Rocknal Disco ya. 2007 nama albumnya Ronald Disco. 2010 namanya Rocknal. 2007 Ronald Disco itu mixing dan masteringnya Indra Lesmana. Indra Lesmana juri Indonesian Idol tidak akan mempertaruhkan nama baiknya untuk mengerjakan sebuah proyek musik ece-ece. Terjual berapa kopi? Ya. Yang butuh di rumah saya masih banyak. Udah nah. Lebih panjang lagi lo ngomong, tersiksa gue. Tapi demi teman-teman di Kenduri Cinta, kita dengarkan refrennya. Refren. Ayo, refren. Awas ya kalau kepada itu dia. Lo coba refrennya Rocknal Disco. Ayo, buktiin kalau itu berkualitas. Rani pergi menghilang, Diana datang menjelang, Susan mengajak kencan, tapi Maya tetap number one. Maya kan, di situ Maya kesannya nama orang. Padahal Maya. Padahal Maya, Maya sebetulnya saya samarkan.
Bayangkan, sekualitas itu lagunya. Kita baru dengar sekarang. Hen, meskipun itu album tidak laku, saya bangga karena saya menciptakan lagu sendiri, menulis lagu sendiri, memainkan musik sendiri, memproduksinya sendiri, dan membeli sendiri album saya. Saya berani ngadu sama Leto. Lirik-lirik Ronald Disco itu diambil dari kitab majalah erotis zaman dulu. Cuman salah nama, Hen. Ronald Disco memang tidak laku. Saya lagi kembali ke studio sekarang. Lagi menulis lagu lagi karena akan saya ganti namanya. Supaya laku namanya menjadi Ronald Discon. Lumayan lah, supaya agak laku sekarang. Dan Ronald adalah orang di belakang kesuksesan film-filmnya Joko Anwar. Ceritain Nal. Ayo ceritain. Nah ini kan gua seangkatan bos sama dia nih. Joko ayo Nal. Gimana? Oke. Joko Anwar. Ini banyak yang nggak tahu sebetulnya. Jadi Ini saya bantuin dia aja. Saya juga kaget nih orang kenapa serius ini. Kenapa jadi begitu orang saya pernah jualan di sini Ronald adalah orang yang paling fokus dari kampus terus menerus jadi pengen jadi pelawak. Nggak ada ceritanya dia dikeluarin dari geng motor itu. Enggak dikeluarin kan, lo mengundurkan diri. menggunakan ini fokus kuliah. Fokus kuliah. Padahal itu grup lo yang diriin. Coba Joko Anwar. Banyak yang nggak tahu kalau saya ini punya perusahaan yang membuat scoring film. Scoring film tahu kan? Musik latar sebuah film. Gitu loh. Jadi insan film, cuma di belakang layar. Sudah 15 tahun lah bikin film, tapi karena saya dan teman-teman idealis, jadi ya lumayan bikin musiknya yang dipikirin banget. Alhamdulillah. Ada yang nonton Pengabdi Setan? Bagus nggak filmnya? Film horor bagus. Film horor tanpa musik gimana? Nakutin nggak? Film horor tanpa musik menakutkan tidak? Alhamdulillah saya dan teman-teman mendapatkan Piala Citra pertama dari film Pengabdi Setan. Bukan saya, teman-teman saya, tim saya. Saya nggak bisa ambil kredit. Piala Citra yang kedua kemarin tim saya mendapatkan untuk pengepungan di Bukit Duri. Kebetulan dua-duanya adalah filmnya Joko Anwar. Karena saya sama Joko sama-sama kontraktor, kontrak rumah. Saya lantai bawah, Joko lantai atas. Jadi dari proses kreatif dari nol saya tahu, jadi bisa memahami cara berpikirnya Joko Anwar yang luar biasa itu. Sekali lagi, bukan saya yang bikin, tapi saya kebetulan yang punya lah perusahaan itulah. Ya bisa ngasih makan beberapa teman, alhamdulillah. Kiris mana Kiris? Kasih Kiris dong, orang punya perusahaan ini. Biar ada juta lagi. Jadi tuh ada lagi nih ya. Nah, jadi ini saya di WA sama dia. Ayolah jangan takut. Ditodong. Nah ini kan lo udah ya tadi Ronald Disco udah, Joko Anwar udah. Jadi dia minta tolong di ini kan. Biasanya kalau lawak gitu kan harus ada umpan lambung. Dia kalau ngomong sendirian gitu lurus saja. Itu tambah 5 menit lagi tidur kita. Makanya harus ada umpan lambung. Tadi udah Ronald, kemudian Joko Anwar. Ceritain dong waktu jadi wagub tuh gimana? Kan lagi nonton konser. Terus kemudian di WA, nah jadi wagub mau nggak? Ini mah nama juga pengangguran. Gak gitu Pak. Nggak gitu ceritain. Gak gitu ceritanya. Gak gitu. Ini kalau temen mah begini. Padahal gua nggak satu grup lawak lo ya. Ini kesannya Cahyono sama Jojo deh, numpang gitu loh. Aduh, Hen, ini kan bukan acara saya, Hen. Nggak apa-apa bro. Ini mah udah lancar ini. Orang mah nggak mau dengerin lagi kalau pejabat ngomong itu lama bro. Itu kayak metronom. Nah, metro biar seimbang.
Jadi gimana nah waktu itu ditelepon. Ya, oke. Jadi Kau lagi nonton konser. ya gue ceritain. Ya. Nonton konser tuh halal ya? Mahal. Jadi awalnya teh ketika tadi saya bilang ya Allah saya pengen punya manfaat buat masyarakat gitu kan ya. Ini kisah nyata sebetulnya. Jadi waktu tahun 2022 lagi nggak syuting waktu itu. Malah yang lucu ya. Dan Yang lucu jangan serius lagi, percuma dong gua kelempar kalau lo serius lagi. Gimana sih? iya nggak benar gitu. Jadi apa lagi santai hari Rabu waktu itu nggak salah sih ya, sholat duha aku teh gitu terus apa terus ngobrol gitu, Allah saya tuh pengen, Allah ini tuh tahun politik gitu, kalau misalnya ada rezeki, kalau misalnya memang ini jalannya, tunjukkan saya dong jalannya gitu. Tiba-tiba ada telepon dari salah satu petinggi partai, masuklah saya langsung, jadi nggak dari bawah langsung di sini gitu kan. Udah caleg, gagal, dan nggak ngerti itu kampanye itu gimana gitu kan ya. Sebetulnya saya niat waktu itu untuk wali kota Bandung, karena saya orang Bandung. Jadi kalaupun mau mendharma baktikan hidup pertama kali ya di kota Bandung aja dulu, yang kata kasarnya di Pengkolan ada temen. Tapi juga waktu itu Tuhan belum mengizinkan saya untuk menjadi calon wali kota Bandung. Nah ini perjalanan serunya nih. Ketika itu saya karena nggak jadi pendaftarannya, karena nggak surat rekomendasi turun ke saya ke kantor partai mengambil berkas-berkas. Kemudian saya bilang gini teman-teman, saya lihat ke gedung partai, saya bilang gini, ya Allah, saya ridho dengan segala ketetapan Engkau. Pasti yang terbaik ya Allah, saya ridho nggak jadi calon wali kota, ridho. Itu hari Senin saya ingat. Hari Selasa, hari Rabu enak lagi makan, tidur enak lagi, motoran lagi enak. Hari Kamis saya acara tribute to Oasis. Ada fans Oasis di sini? Ada nggak? Nggak ada yang suka Oasis? Ini tuh nggak apa-apa, nggak haram atau? Ini jamaah yang lihat tonal lo. Lo kadang-kadang suka gitu sih, suka lupa. Kenapa? Ini lah itu semua. Jangan lo kasih Oasis. Antek asing. Di sini saya tahu ada yang pasti bukan fans Oasis. Mas beli Mas Anda pakai baju MU soalnya. Bukan Manchester City. Baik. Liverpool, oh Liverpool. Satu-satunya fans yang klubnya ada di Sigaro Tengah. Jadi gini. Papan tengah klasemen. Udah ya. Dan Ronald, ya, kenapa dia nggak suka Leto? Siapa yang bilang nggak suka Leto? Karena sukanya YouTube kan? Dia sukanya YouTube, asik. Tapi iri sama Kang Maman yang ketemu YouTube langsung. Kang Maman pernah ketemu YouTube? Yes, of course, me too. Gitu. 1995 saya diundang untuk meliput MTV Awards di Paris. Jauh di belakang panggung. Setelah pengumuman saya mencegat YouTube. Saya nggak tahu itu Bono. Begitu Bono pegang piala, saya bilang boleh nggak saya pinjam foto pialanya, kamu fotoin saya. Dan Bono melakukannya. Kang Maman itu junjungan saya loh. Dan saya memamerkan ke Ronald. Dan dia langsung marah sama saya. Lu Bono, lu suruh motret lu. Jadi ya Ronald selalu kalah. Itu ada lagunya lah gimana? Jangankan dalam kehidupan, di dalam bercinta pun Ronald kalah. Mas Karim, kalau jadi moderator tuh begini. Nah itu tadi teman-teman. Saya lanjutkan ya. Why yang selanjutnya adalah pertanyaan kenapa kemudian hari ini tuh maling bisa mengerti hukum. Saya memang maling, tapi apa hak Anda mukulin saya? Bete nggak? Tapi saya nanya sama teman saya, guru besar itu, ini kenapa begini sih? Dia jawabannya begini, hukum itu memang sekarang itu. Jadi kalau lu nggak boleh, nggak boleh. Cuma pertanyaan saya balik, lah terus kenapa tiba-tiba mereka sadar bahwa mereka tuh nggak boleh digebukin? Dulu kan ya udah pasrah, ketangkep, bubuk udah gitu. Malah makanya kan ada legenda daun kelor itu kan, kalau maling tuh pakai sesepa aji daun kelor, jadi digebukin emang bengep tapi kuat, gitu kan.
Itu kan pertanyaan selanjutnya. Kenapa, dan itu kenapa saya senang dengan pertanyaan kenapa? Karena hanya orang-orang kritis yang memikirkan negara yang kemudian bertanya mengapa. Pak Prabowo salah satu, sama Pak Prabowo takut marah. Itu dia pernah mengatakan begini teman-teman. Sering sekali di pidatonya dia bilang begini. Silakan itu para ahli-ahli mengkritik NWG. Kami akan terus memunculkan kejutan-kejutan. Sabrak mengerti. Tapi itu titik kulminasi menurut saya. Karena memang itu pengakuan dari pemerintah bahwa dia butuh orang berkualitas. Jadi teman-teman, saya sedih kalau kemudian ada yang bertanya, kemudian membuli, kemudian nggak subscribe ini saya sedih. Ya tapi ya nggak apa. Kalau ada teman-teman yang merasa berkualitas dan kemudian merasa terpanggil untuk membangun negeri ini, ya masuk aja ke pemerintahan. Benar kritik,